Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan solihah, kita berjumpa kembali. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan kalian tetap semangat dan selalu ceria. Dan jangan lupa ya untuk selalu menerapkan protokol kesehatannya ya. Hari ini kita akan belajar tema terakhir di semester 1, yaitu tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Sekarang yuk siapkan buku dan alat tulisnya ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Pahlawan adalah orang-orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Pahlawan juga orang yang sangat gagah berani karena mereka telah rela mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Para pahlawan dahulu berjuang untuk melawan penjajah. Para pahlawan juga berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia dari para penjajah. Sikap terpuji yang mereka lakukan adalah sikap ikhlas tanpa pamrih, pemberani, semangat, tolong-menolong, dan bekerja sama. Karena sikap terpuji inilah akhirnya Indonesia dapat merdeka. Rasa cinta tanah air dan bangsa ditunjukkan dengan cara yang berbeda. Perjuangan dilakukan oleh para pendidik yang mendirikan sekolah-sekolah rakyat untuk mencerdaskan bangsa. Perjuangan juga dilakukan oleh para diplomat yang berjuang menekan kedudukan pihak penjajah di meja diplomasi. Dan tentunya masih banyak lagi perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan. Anak-anak, pada tanggal 10 November kemarin, kita telah memperingati Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Ibu jadi teringat sesuatu nih. Ya, teringat lagu. Ya, betul, lagunya lagu Maju Tak Gentar. Nah, lagu ini mengajarkan kita untuk tidak mudah putus asa dan tidak mudah untuk menyerah. Yuk, mari kita sama-sama menyanyikan lagunya. Sekarang mari kita amati gambar-gambar berikut ini. Sekarang jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang dilakukan oleh siswa-siswi pada gambar nomor 1? 2. Apa yang dilakukan oleh siswa-siswi pada gambar nomor 2? 3. Apa yang dilakukan oleh siswa-siswi pada gambar nomor 3? 4. Bagaimana pendapatmu dengan sikap yang dilakukan oleh mereka?
5. Sebutkan 3 sikap yang baik selain pada gambar berikut. Mari belajar. Pada hari Minggu akhir semester kedua, siswa-siswi kelas 4 SD Maju Jaya mengadakan study tour ke Museum Trowulan di Jombang. Sesampainya di Museum Trowulan, mereka diajak berkeliling oleh petugas. Mereka juga mendengarkan penjelasan petugas museum. Di dalam museum banyak peninggalan benda sejarah, antara lain keris, arca, perhiasan, uang kuno, patung, dan benda lainnya. Para siswa juga diajak untuk mengunjungi kolam besar peninggalan Kerajaan Majapahit. Kolam tersebut terletak di sebelah utara Museum Trowulan. Kebetulan hari itu air di kolam sedang penuh dikarenakan banyak air hujan yang terampung. Anton dan kawan-kawan dapat melihat bayangan diri mereka sendiri di atas air kolam. Air pada kolam dapat memantulkan cahaya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Air mempunyai sifat dapat memantulkan cahaya. Cahaya merupakan energi yang sangat penting untuk kehidupan segala makhluk hidup di bumi. Tanpa cahaya, kehidupan di bumi tidak akan dapat berjalan dengan sempurna, karena semua makhluk hidup tergantung kepada adanya cahaya, baik itu hewan, manusia, dan tumbuhan. Berikut ini ada sifat-sifat cahaya yang harus diketahui. Cahaya merambat lurus. Sifat ini dapat kita lihat ketika cahaya matahari masuk ke suatu ruangan melalui celah seperti pintu atau jendela. Segala cahaya merambat lurus dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari karena memberikan keuntungan kepada manusia. Contoh lain dari cahaya merambat lurus adalah cahaya senter yang membentuk garis lurus dan cahaya mesesuar di pinggir pantai. Cahaya dapat dipantulkan. Ketika suatu benda terkena cahaya, cahaya tersebut akan mengenai benda dan dipantulkan. Pemantulan cahaya dapat dibagi menjadi 2, pemantulan teratur dan pemantulan Bower. Pemantulan teratur adalah ketika pemantulan dari pemantulan yang merekas cahayanya sejajar. Pemantulan ini dapat terjadi jika cahaya mengenai benda dengan permukaan rata dan mengkilap atau licin seperti cermin. Oleh karena itu, cermin dapat memantulkan cahaya paling sempurna dalam pemantulan teratur, baik itu menggunakan cermin cembung ataupun cermin cekung. Karena cahaya dipantulkan dengan arah sejajar, bayangan benda dapat dibentuk dengan baik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita bercermin. Pemantulan Bower atau diffus adalah ketika cahaya memantul ke segala arah secara tidak teratur, karena adanya berkas cahaya yang memantul pada permukaan kasar atau tidak rata. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada tembok, kayu, batu, dan tanah. Cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah ketika cahaya merambat ke segala arah. Ketika cahaya merambat melalui 2 medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda, maka cahaya akan mengalami perubahan arah rambat. Beberapa contoh cahaya yang dapat dibiaskan adalah ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air jernih, ikan dalam akuarium yang akan terlihat lebih besar dan dekat, kolam atau sungai dengan air jernih yang akan terlihat dangkal, melihat bintang dengan teropong, dan melihat benda kecil menggunakan mikroskop. Cahaya dapat menebus benda bening. Segala benda bening dapat ditembus oleh cahaya, termasuk mika, plastik, kaca, air jernih, dan botol bening. Setelah tadi kita mempelajari tentang perjuangan para pahlawan dan mengenali sifat-sifat cahaya, mari mengerjakan soal berikut ini. Pelajaran apa yang kamu pahami hari ini? Sikap apa yang perlu kamu tiru dari para pahlawan bangsa? Dapatkah kamu menerapkan nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari?
Pembelajaran 2. Mari belajar. Raja Purnawarman dikenal sebagai raja yang baik. Beliau pernah membangun saluran air untuk kebutuhan dan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Karena saluran air telah dibangun, akhirnya para petani dapat bercocok tanam. Lahan menjadi subur, lahan pertanian rakyat tidak mengalami kekeringan pada musim kemarau. Karena hal ini, rakyat kerajaan Tarumanegara menjadi makmur. Sebagai seorang pemimpin, Raja Purnawarman berusaha dan berjuang untuk kepentingan rakyatnya. Sikap Raja Purnawarman mencerminkan sikap seorang pahlawan. Sekarang, dapatkah kamu mencerminkan sikap lain dari Raja Purnawarman yang mencerminkan sikap kepahlawanan? Raja Purnawarman melakukan banyak hal untuk rakyatnya. Banyak sekali sikapnya yang menunjukkan sikap kepahlawanan. Sekarang, tuliskan sikap kepahlawanan dari Raja Purnawarman. Sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat, yang simbolnya yaitu kepala banteng. Mengapa Bu kok mencerminkan sila keempat? Yuk, mari kita pelajari. Sila keempat Pancasila yaitu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna sila keempat adalah mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, seperti yang dilakukan oleh Raja Purnawarman tadi. Selanjutnya, suka bermusyawarah atau cinta permusyawaratan dan demokrasi, serta bijak dalam menyelesaikan masalah. Nah, itu tadi adalah makna sila keempat. Jadi, Raja Purnawarman itu jelas ya melaksanakan sila keempat Pancasila. Jadi, lambang banteng itu digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Ini adalah makna dari lambang banteng dan kaitannya dengan Pancasila. Sekarang, mari kita buka halaman 12 dan kerjakanlah soal-soal berikut ini. Apakah Raja Purnawarman dapat disebut pahlawan? Jelaskan alasanmu. Apakah sikap Raja Purnawarman sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Dilanjut dengan membuka halaman 18. Bagaimana cara menerapkan sila keempat Pancasila? Bagaimana cara bermusyawarah yang baik? Demikianlah pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatannya dan jaga kebersihan lingkungannya. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.